Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alifa Dina Aulia. Saya berasal dari kelas 11 DKV 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian kata dan apa saja bentuk kata. Yang pertama adalah pengertian kata. Kata merupakan unsur terkecil dalam satuan bahasa yang mengandung makna atau arti bila diucapkan dan dituliskan. Kata disusun dari beberapa huruf dan setidaknya mengandung 2 huruf. Contoh kata ialah aku, makan, dia, jalan, dan sebagainya. Yang kedua adalah bentuk kata. Bentuk kata dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata dasar juga bisa dibilang sebuah kata yang paling sederhana yang belum memiliki imbuhan. Kata dasar juga dapat dikelompokkan sebagai bentuk asal atau tunggal dan bentuk dasar atau kompleks. Ciri-ciri kata dasar yang perlu kamu ketahui adalah kata dasar adalah satuan terkecil dalam suatu bahasa yang memiliki arti. Kata dasar bisa dibagi menjadi kelompok dalam bentuk asal maupun tunggal dan bentuk dasar ataupun kompleks. Kata dasar adalah pembentukan kata yang diberikan imbuhan atau kata turunan. Kata dasar yang memperoleh imbuhan, baik itu di bagian depan atau belakangnya, bisa menjadi berbeda makna. Gabungan dari kata dasar bisa membentuk suatu kalimat tanpa adanya imbuhan. Contoh kata dasar: makan, pergi, duduk, tidur, ambil, minum, sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kata turunan. Kata turunan adalah suatu kata yang mendapat imbuhan, yaitu merupakan hasil proses dari afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan suatu kata yang dapat membentuk kata baru dan dengan makna baru juga. Jenis-jenis kata turunan. Kata turunan dengan awalan atau prefiks. Kata turunan ini dibentuk dengan menambahkan awalan seperti ber, me, se, pe, dan sebagainya. Contohnya adalah berjumpa yang berasal dari kata dasar jumpa. Yang kedua adalah kata turunan dengan akhiran sufiks. Kata turunan ini dibentuk dengan menambahkan akhiran seperti an, i, kan, dan sebagainya. Contohnya adalah perjumpaan yang berasal dari kata dasar jumpa. Yang ketiga adalah kata turunan dan awalan, dan turunan ini dibentuk dengan menambahkan baik awalan maupun akhiran. Contoh menjumpai yang berasal dari kata dasar jumpa. Yang ketiga adalah kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian maupun perubahan. Kata ulang mempunyai banyak macam jenisnya. Yang pertama adalah dwipurwa atau sebagian. Dwipurwa ialah kata ulang sebagian. Kata-kata jenis ini mengalami suatu perulangan pada sebagian katanya saja. Misalnya yaitu leluasa, sesaji, dedaun, leluhur, pepohonan, dan lainnya. Yang kedua adalah dwilingga. Dwilingga ialah kata ulang menyeluruh. Kata ulang jenis yang satu ini ialah kata yang mengalami suatu pengulangan secara keseluruhan. Contohnya yaitu bapak-bapak, anak-anak, laki-laki, buku-buku, dan lainnya. Yang ketiga adalah kata ulang berubah bunyi. Jenis kata ulang yang satu ini mengalami suatu perulangan disertai dengan suatu perubahan bunyi pada sebagian kata. Contohnya yaitu teka-teki, mondar-mandir, gotong royong, sayur mayur, dan lainnya. Yang keempat adalah kata ulang berimbuhan. Jenis kata ulang yang satu ini terjadi akibat suatu penambahan imbuhan pada sebagian kata. Contohnya pada tarik-menarik, maaf-memaafkan, pukul-memukul, putar-memutar, dan lainnya. Yang terakhir adalah kata tugas. Kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya memiliki arti gramatikal, yang artinya makna dari kata
tugas akan menjadi jelas ketika dia dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Kata tugas baru bisa ditentukan ketika kata tugas tersebut bersanding dengan kelas kata yang lain. 1. Proporsi berupa kata depan, contohnya di, ke, dari. Yang kedua adalah konjungsi berupa kata sambung atau penghubung, contohnya dan atau serta. Yang ketiga adalah artikula yang berupa kata sandang, contohnya si, sang, para. Yang keempat, interjeksi atau berubah kata seru, contohnya wa, ba. Dan yang terakhir adalah partikel penegas, contohnya kah, lah, pun. Sekian dari saya mengenai pengertian dan bentuk kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.